Makan minum firman, doa pikirkan kehendak Tuhan dan karya gereja. Hari ini kebetulan saya akan membawakan sharing saya itu fokus kepada Tuhan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena saya di dalam pergumulan saya 2 tahun perjuangan untuk mengalami Tuhan. Kalau kita udah bilang kita mau ikut Yesus, kita mau jadi pengikut Kristus, kita pasti sudah tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Tetapi saya berani berkata bahwa ada damai sukacita di dalam perjalanan itu. Dan ujungnya itu selalu indah. Saya kenapa mengambil tema hari ini ialah saya ingin mengingatkan kita kembali, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita tidak akan bisa memenangkan perjalanan ini. Kita tidak akan kuat melalui perjalanan ini. Saat saya fokus kepada Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk bukan melihat salahnya orang itu, tetapi Tuhan memampukan saya untuk melihat bahwa dia adalah pribadi yang sama, yang diciptakan dari debu dan tanah, dan juga dihembuskan roh yang sama dengan saya. Jadi Tuhan memampukan saya untuk tidak fokus kepada kesalahannya. Janji-janji di dalam firman ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Bukan saya yang mengampuni dia. Saya yakin sekali yang mengampuni dia itu adalah karena Tuhan hidup di dalam diri saya dan Tuhan memampukan saya untuk bisa melihat pribadi suami saya seperti Tuhan melihat pribadi suami saya. Ada saatnya pada saat kita diperlakukan tidak adil, kita diambil haknya, dan hal-hal yang bersifat tidak adil, padahal kita tidak salah seperti itu, untuk otak logika kita, untuk orang normal, itu susah sekali untuk menerima keadaan seperti itu. Saat saya mengalami Tuhan, saya dipenuhi oleh kasih. Karena kita hidup dalam firman, kita hidup dalam Tuhan, firman Tuhan itu seperti menjadi penangkal terhadap suara-suara negatif seperti itu. Kalau kita hidup dalam firman, firman menjadi nafas hidup kita, pasti firman-firman itu akan mengingatkan kita kembali dengan janji-janji Tuhan. Saya menyadari bahwa Tuhan terlebih menerima saya dulu, dan saya praktekkan itu kepada suami saya, dan juga saya pelan-pelan saya bertumbuh, sehingga saya bisa mempraktekkan kasih ini kepada anak saya, sehingga pada hari ini anak saya bisa dipenuhi dengan kasih. Datang ke Tuhan, sepenuh hatimu arahkan hanya padanya. Inilah langkah yang pertama untuk mengasihi Tuhan. Hati berpaling kepada Tuhan, prasyarat untuk pahami kasih-Nya dan berada di jalur yang benar, itu yang semestinya kau buat. Tapi bukan tanda kasih sejati atau pemenuhan tugas